Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Najwa Mudina dengan NPM 2410501021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah microcontroller tugas 1 soal 1. Yang pertama ini bisa dilihat bahwa soalnya seperti ini. Kita membutuhkan 3 buah LED, hijau, kuning, dan juga merah, dan juga 3 buah resistor untuk menyalakan LED tersebut, dan juga kita membutuhkan Atmega 16. Yang pertama kita membuka Proteus terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik File, New Project. Lalu kita ganti namanya menjadi tugas 101 Alika Najwa. Ya. Cari. Kita next, dan finish. Oke, setelah tampilannya sudah seperti ini, yang pertama kita akan mencari Atmega 16 terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik, kita arahkan di sini. Nah, jika sudah, tadi kan kita membutuhkan 3 buah LED dan juga 3 buah resistor di port masing-masing. Maka kita yang angka pertama yaitu mencari resistornya terlebih dahulu. Oke, kita letakkan di port ini. Lalu yang kedua kita letakkan di sini. Dan yang ketiga kita letakkan di sini. Sebenarnya kebalik ya, harusnya yang ini adalah R1. Dan nilainya diganti menjadi 330. Dan ini adalah R2. Nilainya juga diganti dari 330. Ini menjadi R3. Dan nilainya itu 330. Oke, setelah semua diganti, langkah selanjutnya yaitu adalah mencari LED. Untuk LED yang pertama yaitu LED hijau atau green. LED green. Kita arahkan di sebelah resistor ini. Kita rotate. Oke, jika sudah kita sambungkan antara pin, resistor, dan juga LED. Yang ini selanjutnya kita ke LED selanjutnya itu LED yellow. LED yellow kita letakkan di sini, lalu kita putarkan. Lalu yang terakhir adalah LED merah atau red. Kita taruh di sebelah resistor juga di sini, lalu kita putarkan. Sama seperti langkah tadi, kita sambungkan antara pin, resistor, dan juga LED-nya. Lalu yang ini juga. Untuk pemilihan pin itu bebas, yang penting sesuai dengan port yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita tarik dan sambungkan di tengah sini. Yang ini juga untuk menambahkan ground-nya. Oke, segini aja cukup. Lalu kita cari ground-nya di sini, kita klik ground. Oke, sudah kita tambahkan di sini ya. Nah, jika rangkaian sudah selesai, maka kita lanjut ke aplikasi Microchip Studio. Kita klik File, New Project. Lalu kita pilih yang Executable. Kita ulangi, New Project. Kita pilih yang ini. Lalu namanya ini kita ganti jadi tugas 101 Alika Najwa. Lalu kita cari filenya. Oke, jika sudah kita dan oke. Jadi akan seperti ini, kita klik lagi Atmega 16, lalu kita enter. Kita pilih yang paling atas, lalu kita oke. Nah, ini seperti ya. Setelah sudah, maka kita mulai untuk membuat kode program sesuai dengan soal yang diinginkan. Nah, yang pertama untuk baris yang pertama, yaitu kita klikkan dulu define F CPU 8 L. Nah, fungsi dari baris ini sendiri yaitu untuk mendefinisikan frekuensi clock microchip atau microcontroller sebanyak 8 MHz. Selanjutnya, untuk baris selanjutnya itu kita enter, kita klik lagi include, lalu AVR IO.H. Maksud dari baris ini sendiri yaitu untuk memanggil library AVR untuk menggunakan akses kepada register. Jadi ini penting untuk menggunakan register ya. Selanjutnya kita enter, lalu kita include util delay.h. Nah, fungsi dari baris ini sendiri yaitu untuk mengatur atau memanggil fungsi delay yang akan kita gunakan di baris-baris setelahnya. Lalu kita enter, lalu kita berikan jarak satu baris lagi, dan kita klikkan lagi in main void
void. Nah, inline ini berfungsi sebagai fungsi utama program atau titik awal mulainya suatu program. Lalu kita berikan kurung kurang buka sebagai awal blok program utama. Lalu kita enter. Lalu kita memulai pemanggilan seperti set P6, PA6, PC6, dan juga yang terakhir yaitu PD6 sebagai output. Fungsi dari pemanggilan ini untuk menjelaskan bahwa pin tertentu saja yang akan dijadikan suatu output. Lanjut, kita DDRA. Lalu DDRC sama ya. Lalu yang terakhir adalah DDRD. Sebanyak 8 kali. Fungsi dari ketiga baris ini sendiri yaitu untuk mengatur bahwa di pin itu saja sebagai output. Jadi untuk baris yang ke-8 ini adalah mengatur bahwa pin port A sebagai output dengan nilai 1, sebaliknya dengan nilai di baris 9 yaitu pin port C bahwa outputnya akan bernilai 1, dan juga di pin D sebagai port D sebagai output yang bernilai 1. Selanjutnya kita berikan jarak satu baris, lalu kita klikkan lagi while 1. Maksud dari while ini sendiri yaitu sebagai loop atau perulangan yang berjalan secara terus-menerus tanpa henti, atau loop yang akan berjalan tak terhingga. Lalu kita klikkan lagi kurung buka, lalu kita klikkan port A. Sebelumnya kita akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ya. LED hijau on, yaitu PA6, lainnya off. Jadi maksud dari baris ini sendiri bahwa nantinya LED hijau atau PA6 akan nyala atau on, dan LED lainnya merah dan juga kuning akan mati. Selanjutnya kita klikkan port A. Lalu port C. Di sini port C-nya kita N-kan agar nantinya mati. Lalu port D-nya juga. Sama seperti port C. Nah, bedanya antara di sini port A dengan C dan D itu, di port A ini nilainya akan bernilai high atau akan menyala, sedangkan di port C dan juga port D akan bernilai low atau nanti LED-nya akan mati. Selanjutnya kita pasangkan lagi delay MS sebanyak 1000 sesuai dengan perintah yang tadi sudah dijelaskan di soal. Nah, 1000 ini nantinya adalah delaynya akan sebesar 1 detik. Lanjut ke LED selanjutnya. Di sini kita melakukan pemanggilan lagi. LED kuning on atau PC6 dan yang lainnya adalah off. Jadi maksudnya nantinya LED kuning akan menyala sedangkan LED lainnya akan mati. Jadi kita enter dan kita klik lagi seperti tadi port A. Lalu port C kita nyalakan ya. Lalu port D kita matikan. Nah, fungsinya ini sama seperti yang tadi. Jadi nantinya akan port C saja yang akan bernilai high, sedangkan port A dan juga port D akan bernilai low atau mati. Di sini juga kita pasangkan lagi delay MS sebesar 1000 atau sebanyak 1 detik. Nah, selanjutnya kita berikan jeda 1 baris lagi. Lanjut ke pemanggilan terakhir yaitu LED merah akan on dengan PD6 dan yang lainnya akan off. Di
Di sini sama, kita port A kita matikan. Lalu port C kita akan matikan juga. Lalu yang terakhir adalah port D. Port D kita akan nyalakan. Port D-nya kita akan nyalakan ya. Jadi, nah setelah itu kita juga pasangkan delay-nya sama sebesar 1000. Sebesar 1000, lalu kita akhiri kode program tersebut dan kita build. Nah, di sini build-nya sudah sukses, artinya kode program yang kita buat itu sudah benar. Selanjutnya kita buka lagi Proteus. Kita klik kanan di bagian Atmega, lalu kita edit property dan kita masukkan Rotate backup dan kita atur di yang hex, lalu kita open, kita gantikan lagi ke 8 MHz, lalu kita oke. Kita lihat bahwa kita nyalakan bahwa LED-nya ini sudah berjalan benar ya teman-teman. Hijau, yellow, atau kuning dan merah bernyala secara bergantian. Sekian tugas dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.